RT 19 beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang terhormat Tuan Guru Al-Ustadz Andi Juliadi Saputra SPDI, yang terhormat Ketua Pengurus Mushola Al-Ikhlas Komplek Geria Permata Sako, dan yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu hadirin jemaah Mushola Al-Ikhlas Komplek Geria Permata Sako yang telah hadir pada malam hari ini dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1446 Hijriah. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun sebagai salam pembuka. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di mushola Al-Ikhlas kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jemaah Mushola Al-Ikhlas Komplek Geria Permata Sako, sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini kami mohon izin berkenan kepada adik kami yang bernama Reski Putra Anugrah, dan juga pembacaan sari tilawah, yang dalam hal ini kami mohon izin berkenan juga kepada adik kami yang bernama Anindita Keisa Azhara dan Anindya Keisa Zahra. Acara selanjutnya penyampaian kata sambutan dari Ketua Pengurus Mushola Al-Ikhlas Komplek Geria Permata Sako, kemudian dilanjutkan dengan acara inti kita pada malam hari ini, yakni penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Al-Ustadz Andi Juliadi Saputra SPDI, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama, dan kita sama-sama tutup acara ini dengan secara seksama. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga pembacaan sari tilawah. Untuk itu kami mohon izin kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Dan perlu juga diingati tanpa mengurangi rasa hormat demi kehusukan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu marilah kita diam sejenak dan menyimak dengan baik hati dan tenang. Kepada adik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan tersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah dan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan kiranya diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yakni penyampaian kata sambutan dari Ketua Pengurus Mushola Al-Ikhlas Komplek Wirya Permata Sangko. Kepada yang terhormat Bapak Tasbudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ma'ada. Tiada hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua yang sempat hadir di Mushola Al-Ikhlas Komplek Wirya Permata Sangko. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi yang agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam kita kepada para anggota keluarganya, para sahabatnya, umat yang terdahulu, kita sekarang ini hingga akhir zaman, dan kelak di yaumil kiamat nanti atas izin Allah kita mohonkan samaan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz
Andi Julia Saputra SPDI. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, menyempatkan hadir di tengah kesibukan beliau dalam rangka ikut memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tepat pada hari ini Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 September tahun 2024 Miladiah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 19 RW 07 beserta perangkatnya hadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola Al-Ikhlas komplek Geria Permata Sako yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu guna ikut memeriahkan, menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad pada tahun ini. Sekalian juga kami ucapkan terima kasih atas kontribusi dari ibu-ibu jamaah mushola Al-Ikhlas, ibu-ibu PKK, warga kompleks Geria Permata Sako yang telah membantu dalam menyediakan snack untuk pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih, dan hanya pada Allah lah kita mohon pahala di sisinya atas kebaikan ibu-ibu dan termasuk juga bapak-bapak yang telah ikut berkontribusi dalam menyiapkan persiapan serta fasilitas untuk memperingati Maulid Nabi pada malam hari ini. Pada tahun ini kita mengambil tema kita meneladani Rasulullah sebagai momentum untuk kita merenungkan diri, kita merenung sebagai umatnya, umat akhir zaman ini, dan kita meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW dalam kita jalani kehidupan di tengah kehidupan yang penuh kemajuan dan modern ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya nanti kami mohonkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan tausiah pada kegiatan kita malam hari ini, dan mari kita menyimak apa yang disampaikan beliau. Semoga kehadiran kita ini kelak akan menjadi iktibar kita, dan kita mohonkan di hari kiamat nanti sama dari beliau, karena inilah yang kita harapkan. Dan dengan meneladani Rasulullah SAW kita dapat melangkah dalam menjalani kehidupan ini dengan tetap dengan keimanan Islam, dan pada akhirnya nanti kita akan menjalani kehidupan ini hingga akhir hayat kita dengan tetap membawa iman dan Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami juga tidak lupa menyampaikan terima kasih atas kontribusi dari tim Hadroh Ar-Raudhah pimpinan Al-Ustaz Ahmad Sehu yang telah menghibur dan memeriahkan pada acara kita malam hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus Mushola Al-Ikhlas Komplek Geria Permata Sako yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini.
Acara selanjutnya yakni penyampaian tausiah yang dalam hal ini kami mohon izin berkenan kepada Tuan Guru Agustan Andi Juliadi Saputra SPDI untuk menyampaikan tausiahnya dan mungkin sekaligus memimpin doa secara bersama-sama. Kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum saya memulai tausiah pada malam hari ini, saya minta tim hadrat masuk saja ke dalam biar merapat. Tim hadrat seluruhnya masuk ke sini. Tim hadrat. Masuk. Alatnya juga itu sholawat nanti. Terus yang di belakang sono, remaja anak-anak masuk di belakang di luar itu. Masuk. Di situ mainan HP. Main game. Masuk. Ibu-ibu sekiranya di sini masih kosong banyak masuk ke sini. Ibu-ibu yang di luar. Kiranya masih kosong, masuk ke sini. Sini, depan lagi. Ini, Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil'idni wa qad nadana labbaika ila man dallana wa hadana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ada anak-anak tuh di luar ya? Duduk, anak-anak di luar tuh. Masuk, sini. Anak-anak yang di luar duduk di situ, masuk sini. Masuk, jangan ngobrol. Masuk saya. Ayo, pintar, cakap, soleh. Ayo masuk. Kita doakan jadi anak yang soleh. Ayo, supaya soleh, duduk, masuk di dalam majelis. Di sini saya masuk. Penuhin, gak apa-apa di sini, gak apa-apa. Ayo, masuk. Ayo, sini, jangan duduk di sini. Sini, masuk. Sini. Tarik, Pak. Jangan malu-malu, nanti besar jadi malu-maluin kalian. Ayo. Kalau untuk kebaikan nggak boleh malu-malu. Nah, kan enak jadi rame kan. Nah, gini cara ngaturnya, Pak. Nah, itu ya, baik. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ketua Musalla Al-Ikhlas Perumahan Geria Permata Satoh segenap jajarannya beserta para orang tua kami selaku pengurus yang mohon maaf tidak mengurangi rasa takzim saya walaupun nama-namanya tidak disebutkan satu persatu. Yang kami hormati para asatidz yang hadir pada malam hari yang berbahagia di tempat yang mulia ini. Yang kami hormati juga dan kami muliakan segenap aparatur pemerintah mungkin di sini di tengah-tengah kita hadir. Ketua RT dan segenap jajaran-jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah sekalian, dan juga tak kalah pentingnya tim Hadrah Ar-Raudhah
yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat pada malam hari ini pas tanggal 12 Rabiul Awal, karena pergantian hari di tahun Hijriah itu mulai pada Maghrib, dan memang cocok tanggalnya dan memang pas dengan hari di mana kita melaksanakan kajian di subuh hari. Saya tadi tidak tengok-tengok lagi subuh. Sebelum subuh bangun, saya ingatnya ini pekan yang ketiga kajian subuh. Lalu udah siap-siap, sudah mandi, pakai gamis, ya. Sudah nyiapkan kitab untuk ngajar, udah mau pergi, mikir-mikir, kenapa ndak ada yang ngingetin? Biasanya ngingetin ketua musola. Kapan ditembak? Iyo. Malamnya itu isi maulid di sini. Jadi diganti dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja saya lupa. Kalau saya tadi benar-benar lupa dan tengok isi chat saya dengan ketua musola subuh tadi saya sudah sini, Pak. Tapi alhamdulillah karena saya pada saat subuh tadi langsung ngecek, saya tidak jadi datang ke tempat ini pada subuh hari tadi. Ya karena saya tahu sudah disampaikan tanggal 15 malam hari, malam Senin 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita semuanya akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada Allah dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dan kumpul bersama di tempat yang sangat mulia ini, dan mudah-mudahan sebab dengan tempat kemuliaan yang Allah berikan kepada tempat yang mulia ini, insya Allah kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu terlimpah curah kepada junjungan kita yang agung dan mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan dan kami juga mendapatkan informasi dari Ketua Musholla Al-Ikhlas bahwasanya judul yang diberikan dari pihak pengurus tadi sudah disebutkan, meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era atau di zaman modern. Ini zaman sudah zaman modern. Apapun banyak sekali perubahan dari sisi apapun, perilaku manusia, kecanggihan teknologi, semuanya berubah. Dan watak perilaku kita mengikuti perubahan itu tanpa kita sadari. Makanya kenapa tadi di awal sebelum saya mulai tausiah saya atur dulu anak-anak yang ada di luar, saya suruh masuk dulu ke dalam, karena saya khawatir di luar mereka duduk tidak dapat apa-apa kecuali mereka hanya main-main saja, atau mereka melihat HP terus buka game. Itu ya. Bukan Ustaz mau melarang main game, enggak. Walaupun saya ini tidak mau main game, karena memang nggak hobi, Pak. Saya nggak hobi. Ibu-ibu cak lemes nih kan kayaknya. Dilihat dari mukanya banyak beban pikiran. Sehat ibu? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Sudah, nggak usah pusing ya. Kalau kantongnya sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin. Adik-adik, saya sampaikan ya,
Ustaz bukan melarang kalian untuk main game, cuma momennya sekarang ini yang kalian lihat, yang kalian saksikan adalah momen yang dilakukan, yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Balik dari tempat ini mau lanjut main game sampai besok subuh, silakan. Cuma jangan telat subuhnya. Sholat subuhnya berjamaah, kan mau meneladani Nabi. Kalau kita mau meneladani Nabi, mencontohi Nabi, Nabi nggak pernah nggak sholat berjamaah, nggak pernah. Tidak ada riwayat di dalam kutubus sittah, kitab-kitab hadis yang masyhur, Nabi pernah meninggalkan sholat berjamaah, nggak pernah. Makanya kita harus istiqomah. Kalau kita memang betul-betul meneladani, mau mencontohi Nabi Muhammad SAW, termasuk anak-anak yang ada di depan ini, remaja para remaja. Kalian melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah dibacakan apa namanya? Maulid Ad-Diyar. Ini karangan guru besar kami, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Secara sanad keilmuan saya nyambung dengan beliau. Bahkan saya sudah ikut Raudhah Hadramawt. Artinya apa? Beliau termasuk guru saya. Beliau berpesan kepada para murid-muridnya, jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Karena kenapa? Sholat berjamaah adalah kesunahan yang selalu dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Silakan bersolawat, karena solawat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kenapa ala Nabi tidak pakai ala Rasul? Karena Allah sudah memberikan salawat anugerah berkah kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kalau sebelum diangkat menjadi Rasul, berarti status beliau seorang apa? Seorang Nabi. Karena pangkat tertinggi seorang Nabi ialah Rasul. Maka itu makna daripada yusalluna 'alan nabi. Allah katakan yusalluna 'alan nabi. Allah tidak pakai yusalluna 'alan rasul. Maksudnya Allah selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad seperti apa yang kita lakukan saat ini, itu sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari Muhammad bin Abdullah sudah menjadi nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Makanya pada malam hari ini kita mau senang-senang gembira. Jangan kalah sama dengan Abu Lahab. Abu Lahab, tahu Abu Lahab Ibu? Tahu Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Kalau mau kenal Abu Lahab ini hebat ini. Berarti ibu ini termasuk manusia purbakala ya. Saking lamunya itu. Kalau kenal dengan Abu Lahab. Nah, kalau Abu Gosor, nggak tahu ya. Abu Lahab saja ketika mendengar kabar dari saudara-saudaranya kelahiran daripada keponakannya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab bahagia. Makanya di dalam riwayat Abu Lahab itu di alam kubur dan nanti sampai di neraka jahanam setiap hari Senin diberikan keringanan hukuman. Lalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minum air susu yang keluar dari jari jemarinya setiap hari Senin. Karena kenapa? Karena bentuk kebahagiaan yang dirasakan oleh Abu Lahab pada saat kelahiran keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang Abu Lahab saja yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur dan di akhirat, keringanan daripada hukuman. Lantas bagaimana dengan kita, umatnya Rasulullah, bertauhid kepada Allah, beriman kepada Rasulullah?
maka sejatinya kebahagiaan kita ini menjadi tanda bahwasanya insya Allah nantinya kita mendapatkan pembelaan dari Nabi, syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperingati hari kelahiran Nabi tidak seperti orang-orang yang ulang tahun. Jangan samakan orang yang ulang tahun. Ya, jangan samakan ibu orang yang ulang tahun. Jangan. Kita memperingati hari kelahiran Nabi karena kita cinta dengan Nabi. Meskipun sampai saat ini tidak ada salah satu di antara kita atau kebanyakan di antara kita yang tahu wajahnya Nabi. Walaupun banyak kitab-kitab sirah Nabi, hadis-hadis Nabi yang menceritakan ciri-ciri fisiknya Nabi, perawakannya Nabi, mukanya Nabi yang tampan, tetapi itu juga sebatas ciri-cirinya yang hanya dapat kita dengar melalui telinga pendengaran kita saja, tanpa kita atau belum kita saksikan melalui mata kita. Dalam hadis Nabi itu tampan, cakep, tapi mata zahir kita pernah tengok belum? Pernah lihat belum? Mungkin ada di antara salah satu di antara kita yang melihat Nabi itu pun melalui mimpi. Tidak semua di antara kita. Bagi yang mimpi juga tidak serta-merta dia berani menceritakan, takutnya nggak ada orang yang percaya. Daripada jadi fitnah, lebih baik dia diam, dia rasakan kebahagiaan itu, bermimpi kepada Rasulullah hanya untuk dirinya sendiri. Kita tidak tahu salah satu di antara kita siapa yang pernah mimpi dengan Nabi Muhammad. Kalau siapa di antara kita yang pernah mimpi dengan Nabi Muhammad, Masya Allah, ini orang sungguh sangat beruntung sekali. Bagaimana bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW? Banyak diberikan cara oleh para ulama-ulama kita. Salah satu di antaranya adalah apa? Banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadroh, angkat. Salatullah ala semenjak zaman Nabi Muhammad sudah dilakukan. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, disambut oleh orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pakai dub, pakai rebana, pakai hadroh, nama sekarang. Jadi ini apa yang kita lakukan, mohon maaf, ada kelompok-kelompok yang menyalahkan ini. Katanya tidak boleh hadrohan di dalam masjid.
Tidak boleh melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh itu bermaksiat. Saya tanya, kita duduk di sini sedang apa? Sedang ibadah apa maksiat? Sedang ibadah. Buktinya apa Pak Ustaz kalau ibadah? Kita kumpul silaturahim. Silaturahim itu ibadah enggak? Ibadah enggak, Bu? Ibadah. Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diberkahi rezekinya oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah, maka syaratnya satu, falyasil rahimahu. Jalin terus silaturahmi apa silaturahim, Ibu? Yang benar silaturahmi apa silaturahim? Semuanya benar. Silaturahmi dengan silaturahim, mal farqu bainahuma? Apa beda di antara keduanya itu? Kalau silaturahmi ini sifatnya umum, tidak hanya khusus bagi satu ahlul iman, tapi di luar akidah kita itu disebut dengan silaturahmi. Hubungan, muamalah, bersosialisasi, bersilaturahim dengan orang-orang di luar akidah kita, non-muslim, itu disebut dengan silaturahmi. Kalau silaturahim khusus ahlul iman. Siapa ahlul iman? La ilaha illallah. Itu namanya ahlul iman. Siapa ahlul iman? Ini yang duduk di tempat yang mulia ini. Ini ahlul iman. Pertanyaannya, yang lebih tepat untuk kita yang lagi duduk di tempat yang mulia ini, silaturahmi apa silaturahim? Silaturahim, karena kita sesama ahlul qiblah, ahlul iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita paham dan kita sudah sadar kita ini ahlul qiblah, ahlul iman, kok kelompok-kelompok yang menyala-nyalakan itu tidak melihat aktivitas kita pada malam hari ini, langsung saja main salah. Dengan alasan apa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW maulid Nabi. Gimana mau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Di zaman itu Islam masih diusahakan oleh Rasulullah untuk ditegakkan. Rasulullah masih sibuk dalam mensiarkan Islam. Rasulullah masih sibuk untuk menyebarkan syariat Islam, perintah Allah, ajaran-ajaran agama Islam, mengajak orang-orang kafir Quraisy pada saat itu untuk memeluk Islam. Sibuk dalam urusan seperti itu. Bagaimana mau sibuk untuk merayakan peringatan hari Maulid Nabi Muhammad kalau mereka sedang sibuk? Lalu yang kedua apa? Lah nabinya ada di depan mata mereka. Lah kita nggak ada di depan mata kita. Maka sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, makanya setiap tahun kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada maksiat di sini. Semuanya tutup aurat. Tadi dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Bu, Bapak, Maulid isi maulid itu sejarah tentang cerita Nabi Muhammad. Mulai dari lahirnya Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad wafat. Di dalam maulid Ad-Diyaul Lami atau maulid-maulid yang lain ada zikir, ada doa. Kata dia, Rabbi faghfirli dunubi bibarakatil hadil musyaffa'. Rabbi faghfirli dunubi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah aku atas kesalahanku, dosa-dosaku.
Bibarakatil hadil musyaffa, dengan keberkahan yang engkau berikan petunjuk kepada orang yang memberikan syafaat. Siapa itu? Nabi Muhammad. Apakah salah perkataan ini? Tidak. Malah ya maksiat. Dan juga tadi oleh Adinda tadi dibaca Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat Al-Quran yang kita dengarkan dapat pahala, yang baca juga dapat pahala. Ayo, mana maksiatnya? Enggak ada. Ada yang minum-minuman di sini? Enggak ada. Paling makan snack ya. Snacknya di luar lagi itu. Saya pikir udah ada di dalam ini. Enggak kayak biasanya itu kan. Demo dari sebelum mulai tadi minum baru dapat. Oh, syarat-syarat sudah ada. Masya Allah. Berarti itu Ustaz rezekinya setelah ceramah. Karena yang mengatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan ketua musalla. Walaupun sudah disiapkan, itu terpampang di hadapan kita. Kalau bukan rezeki kita udah termakan itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau sudah disiapkan itu semua menjadi rezeki kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya kita istiqomah. Setiap tahun upayakan untuk selalu melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah orang mau ngomong apa, terserah. Setiap orang punya pandangan masing-masing, punya dalil, punya dasar, walaupun interpretasinya, penjabarannya beda-beda. Yang penting jangan saling salah menyalahkan. Ilmu Allah itu maha luas. Para ulama juga begitu banyak. Maka jangan sempitkan ilmunya Allah dengan kita menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain, apalagi masih satu akidah, selagi tidak melenceng. Kalau sudah melenceng, nah baru akhir-akhir ini banyak pelencengan akidah, banyak yang mohon maaf sesat dalam pemikirannya. Tapi sikap pemerintah, sikap para ulama-ulama yang tergabung di dalam organisasi kurang cepat dalam bertindak. Entah, tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Lamban responnya. Kan banyak sekarang ini ya. Baru-baru ini, mohon maaf, mudah-mudahan saudara-saudara kita di luar sana tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Baru-baru kemarin datang, mohon maaf, yang dikatakan orang suci bagi orang non-muslim. Bagi mereka orang suci, kita hormati. Bagi kita, Bapak Ibu, orang suci itu hanya satu. Sampai main nyari dakati. Siapa yang satu ini? Nabi Muhammad. Bagi mereka orang suci yang datang itu, silakan pemahaman mereka. Cuma kita punya urusan masing-masing. Ini tolong jangan salah paham ya. Kita punya urusan masing-masing. Kita belum bahas rukun iman nanti, Pak, di pembahasan berikutnya rukun iman. Itu masalah akidah. Akidah ini harus dijaga benar-benar. Jangan melenceng, jangan menyimpang. Nanti ujung-ujungnya pakai alasan atau dengan kata toleransi. Hati-hati, ini toleransi kebablasan ini. Ya, toleransi itu gampang cara memahaminya. Orang yang mereka, mohon maaf, apa yang mereka sembah
perintah Allah tidak boleh kita lecehkan, tidak boleh kita hina. Tidak boleh kita hina, tidak boleh kita olok-olok sesembahan mereka, karena ini perintah Allah. Supaya apa yang kita yakini, apa yang kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dihina oleh mereka. Itu toleransi. Apalagi toleransi itu ketika mereka ibadah, jaga mereka dengan tidak mengganggu ibadah mereka pada saat itu. Bukan jagain tempat ibadahnya, bukan. Kecuali orang-orang yang memang diberikan mandat oleh pemerintah, karena pemerintah tidak hanya milik orang Muslim. Umpama kata polisi, Dishub, Pol PP, diberikan tugas oleh pemerintah, baik pemerintah wilayah ataupun pemerintah pusat. Nggak bisa, ini mandat, ini tugas. Jawabannya apa? Siap 86. Benar apa kira-kira? Kalau orang-orang yang seperti ini, mereka wajib menjaga ibadah orang non-muslim. Kewajiban itu karena dasar perintah. Perintah siapa? Perintah pemerintah. Pemimpin. Lah kalau kita ngapain? Ini ada ormas nih Pak, yang suka jaga-jagain, alasan itu tadi toleransi. Itu bukan toleransi, itu namanya telur asin. Jadi toleransi itu nggak ganggu. Adik-adik ya, yang masih SD sekolah biasa kan suka ngolok-ngolok tuh agama orang lain. Nggak boleh, haram, berdosa malah. Jadi dosa karena Allah yang perintah jangan olok-olok keyakinan mereka, supaya mereka tidak mengolok-olok keyakinan kita. Jangan hina Tuhan mereka, supaya mereka tidak menghina Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yakini. Yang sebenarnya Tuhan kita pun ada Tuhan mereka, walaupun mereka tidak meyakini itu. Tidak boleh diolok-olok. Ya. Masa-masa SD itu tahu sendiri, mayoritas Muslim, di dalam kelas 1-2 orang non-Muslim. Kadang-kadang suka diolok, nggak boleh. Haram hukumnya. Tidak boleh. Itu perintah Allah. Bahkan Nabi melarang untuk mengolok-olok mereka. Jadi musuh Nabi yang paling depan lagi itu, bagi yang mengolok-olok agama orang lain. Nggak boleh. Haram hukumnya. Kita harus hidup damai, penuh dengan toleransi. Sekali lagi toleransi yang sudah saya sampaikan barusan, jangan ganggu mereka. Ketika mereka ibadah, jaga mereka, bukan jaga ibadah. Mohon maaf, bukan jaga tempat ibadah mereka. Jaga mereka dengan tidak mengganggu mereka, supaya mereka nyaman, aman, tentram, khusyuk untuk beribadah. Tadi saya katakan baru-baru ini datang orang mereka yang mereka yakini sebagai orang suci. Ini urusan kita apa? Kalau polisi mengamankan wajar, diputuslah pas pampres untuk menjaga dengan ketat, nggak apa-apa. Saya punya jamaah yang yang sudah lama tidak ketemu karena dia lulus TNI, Pak. Dan alhamdulillahnya dia pas pampres. Ini jamaah saya dulu, murid saya dulu, ikut tes TNI, lulus karena orang yang bagus ya. Akhirnya jadi pas pampres. Tidak tahu saya bagaimana cara ininya proses dan pokoknya tahu-tahu jadi pas pampres. Jadi pas pampres. Apa pas pampres? Pasukan pengaman presiden. Apa? Dia tanya, Ustaz, kami diputus oleh presiden untuk mengamankan itu tadi yang saya sebutkan. Bagaimana? Silakan. Wajib hukumnya. Wajibnya karena mentaati perintah. Nah itu. Jadi nggak apa-apa, Ustaz, nggak apa-apa, silakan. Jadi ada orang-orang tertentu yang diperbolehkan. Ketika hari ibadah mereka, bagaimana kita sikapi? Dengan toleransi, dengan tidak mengganggu mereka.
bukan ikut-ikutan mereka. Apalagi mohon maaf, di sebelah mereka saja, orang-orang mereka, oknum-oknumnya, kadang-kadang maksain memakai atribut orang mereka pada saat hari raya mereka. Ini oknum saja. Ini oknum saja. Yang punya perusahaan, yang punya mall, yang punya usaha di dalam mall, itu mohon maaf ya, di supermarket, saya tanpa sebutkan apa namanya, itu pegawainya pada saat tanggal 25 Desember atau menyambut itu, sekali lagi tolong jangan sampai orang di luar sana yang beda keyakinan kita salah paham. Saya luruskan ini. Kadang-kadang kebablasan masalah toleransi. Kalau memang yang punya usaha ini mengerti toleransi, mereka tidak akan memaksakan untuk pegawainya menggunakan atribut mereka. Pakai topi apa namanya itu? Santapa ya. Ini atribut siapa? Bukan atribut kita seorang Muslim. Sekarang kita balikin saja. Mau nggak perempuan-perempuan mereka suruh kita pakai jilbab? Mau nggak kira-kira? Laki-laki mereka suruh kita pakai gamis, pakai peci. Mau nggak mereka? Pasti nggak mau. Ada lagi ketika mereka melaksanakan pernikahan, mereka undang, lalu kita datang ketika mereka menikah di tempat ibadahnya. Kalau di tempat yang bukan tempat ibadahnya nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin di gedung-gedung atau di depan halaman rumahnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau di tempat rumah ibadah nggak boleh. Nggak ada ulama yang memperbolehkan. Alasannya apa? Toleransi. Na'udzubillahi min. Gimana kita mau meneladani akhlaknya Rasulullah SAW? Rasulullah tidak pernah mengganggu orang-orang yang beda akidahnya, beda keyakinan. Tidak pernah itu. Tidak pernah. Rasulullah sangat sayang kepada orang-orang yang beda keyakinan. Orang Yahudi pada saat itu disayangi, orang Nasrani pada saat itu disayangi, tanpa membedakan sedikit apapun dari kelas-kelasnya. Yang mana orang-orang kafir Quraisy pada saat itu membagikan apa namanya, di dalam kebiasaan mereka itu ada kasta. Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang seperti itu, walaupun di hadapan orang-orang yang berbeda keyakinan. Ini harus kita benar-benar belajar akidah secara maksimal supaya kita tahu makna lakum dinukum waliyadin. Karena Nabi pernah ditawarkan, ya Muhammad, kalau kau pengen harta kami kasih, kalau kau pengen tahta kami kasih, kalau kau pengen apa namanya perempuan yang cantik kami kasih, kami carikan, berapa banyak yang kau mau kami kasih. Atau begini aja, kamu jadi raja hanya kami. Dengan catatan apa? Hari ini kami beribadah mengikuti kalian, besok kalian mengikuti kami. Maka turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma, engkau tidak menyembah apa yang aku sembah. Apalagi wala ana 'abidun, apa artinya? Dan aku tidak menyembah, wala ana 'abidun, dan aku bukan penyembah. Ma'abatum, apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma, dan engkau bukanlah orang yang menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum, bagi kalian keyakinan kalian, agama kalian, bagi kita keyakinan kita, agama kita. Ini sudah selesai. Tapi kenapa bisa terjadi? Banyak bermunculan paham-paham yang sesat. Sataftariqu ummati fi akhir zaman, kata Nabi. Nanti akan terpecah belah di kalangan umatku di akhir zaman
73 golongan. 72-nya semuanya masuk neraka. Satu golongan masuk ke dalam surga. Perlu ibu bapak ketahui 72 golongan ini secara angka 72 banyak, tapi secara kelompok-kelompoknya sedikit. Mereka ini bisa dikatakan eksklusif. Yang banyak malah yang satu. Apa yang satu ini? Al-jamaah. Apa makna al-jamaah? Yang selalu ngeriung. Tahu ngeriung? Yang selalu berkumpul. Enggak memisahkan dirinya, tidak mengeksklusifkan dirinya dari kebanyakan orang-orang yang menjalankan kepatuhan terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu, Pak. Karena beda pemahaman, dia tidak mau nimbrung. Dia tidak mau ngumpul. Ada acara, tidak datang. Ada peringatan hari raya besar seperti ini, tidak mau hadir karena beda pemahaman. Ujung-ujungnya di belakang menyalahkan dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang masuk kepada 72 golongan. Satu golongan al-jamaah, orang yang selalu berkumpul, yang selalu menegakkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sawadul a'lam, yang mayoritas. Maka harus jaga ini Pak, Ibu, silaturahim seperti ini. Nah, silaturahim seperti ini biasanya kita lakukan ketika di acara-acara seperti ini. Peringatan Hari Raya Besar Islam. Salah satu di antaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah sekalian, sesuai dengan judul meneladani akhlak Rasulullah. Kalau pengen meneladani akhlak Rasulullah, apa yang Rasulullah perintahkan, ikuti. Di antara banyaknya berbagai macam apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah perintahkan, dalam kesempatan yang berbahagia yang sangat mulia ini, saya hadirkan tiga saja, supaya kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing, diimplementasikan, diterapkan, lalu diajawantakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Mahabbah kepada ilmu. Tumbuhkan mahabbah, kecintaan kita kepada ilmu. Makanya setiap minggu berarti? Enggak. Seminggu sekali, pekan yang ketiga, pengurus musola Al-Ikhlas ngajak Bapak Ibu sholat berjamaah subuh hari sekaligus belajar ilmu agama. Perlu kami tambahkan, kecintaan kepada ilmu ini tidak hanya ilmu agama saja, tapi seluruh ilmu yang Allah ciptakan, yang ada manfaat, yang ada maslahat. Ilmu biologi, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu apa lagi? Sejarah, ilmu PPKN. Semua ilmu itu ciptaan Allah. Walaupun tidak ada kaitannya dengan agama secara spesifik, tapi tetap ada sambung menyambung dengan urusan-urusan bobot-bobot agama. Tidak pernah lepas, karena itu semuanya ciptaan Allah. Artinya apa? Semua ilmu yang kita kuasai, atau salah satu ilmu yang kita kuasai, kita pelajari lalu kita berikan kepada orang yang belajar, maka itu pasti jadi amal jariyah. Bapak Ibu di sini ada yang jadi guru, Ibu? Ada yang jadi guru? Ngajar bahasa Indonesia, itu ilmu bukan? Ciptaan Allah bukan? Jadi amal jariyah enggak nanti? Jadi amal jariyah. Karena saya pernah mendapatkan pertanyaan dari jemaah. Jamaah ini bertanya karena dia dapat ceramah dari seorang ustaz. Katanya ilmu yang bermanfaat itu hanya ilmu agama. Saya tidak pernah dengar dari guru-guru saya seperti itu, tidak pernah. Semua ilmu itu ciptaan Allah selagi ada asas manfaatnya, ada kemaslahatannya. Nah, kalau ada manfaat, ada kemaslahatannya,
dia dermakan ilmu tersebut, insya Allah jadi amal jariah. Bapak ngajar matematika, kita tidak akan bisa bagi waris, Pak. Ilmu mawaris, ilmu faraid di dalam ilmu fikih itu ada hitung-hitungannya. Sepersekian. Tahu sepersekian itu namanya ilmu apa? Ilmu matematika. Lah yang mengajar kita adalah guru matematika. Berarti guru matematika ini telah mengajarkan kita tentang ilmu matematika, cara berhitung, sehingga kita bisa berhitung tentang waris. Maka guru matematika ini nanti ketika dia wafat akan menuai pahala jariyah. Jangan dibeda-bedain, Pak. Kasihan guru-guru yang ngajar biologi. Kita tanpa guru biologi tidak tahu retina, tidak tahu pupil, tidak tahu apa lagi itu, kelopak mata, tidak tahu yang namanya alis mata, tidak tahu yang namanya bola mata, tidak tahu yang namanya lidah, tidak tahu yang istilah namanya pankreas dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah terdapat di dalam ilmu apa? Biologi. Berarti guru biologi nanti akan menuai pahala jariyah yang akan menolong mereka. Jangan dibeda-bedain. Ilmu fisika, kita tidak akan bisa ngitung ketinggian, Pak, tanpa ilmu fisika. Jangan dibeda-bedakan. Ilmu fisika dipakai di dalam ilmu syariat juga. Dipakai semuanya itu. Ngitung, melihat ru'yatul hilal, ngitung atau hisab ketika masuk hari raya, masuk bulan Ramadan. Ilmu-ilmu seperti itu kaitannya dengan ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu fisika. Berarti yang ngajar fisika dapat amal jariyah. Nah, kalau ini dibeda-bedakan hanya khusus ilmu agama, kasihan guru-guru kita. Sudah gajinya kecil, tidak dapat amal jariah pula kalau dibeda-bedakan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu memperhatikan diri kita untuk bisa fokus belajar ilmu agama, wabil khusus dan pada umumnya ilmu-ilmu yang ada di dunia ini yang Allah ciptakan, apapun ilmunya. Makanya saya ingat pernah disampaikan oleh guru saya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihya, tempat saya belajar di Ciamas, Bogor, Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Beliau itu salah seorang guru utama Al-Habib Rizik Syihab. Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Apa kata beliau? Beliau tuh ngomong, Bu, kalian ini kalau sudah keluar dari pondok pesantren ini, jangan seluruhnya nak jadi ustadz galuh. Jangan seluruhnya mau jadi ustazah semua. Ada yang masuk TNI, jadi ilmu agamanya masuk di kalangan TNI. Ada yang masuk Polri. Fungsi ilmu agama masuk untuk mencerdaskan mereka dalam urusan agama dan untuk menasihati mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Itu fungsinya. Ada yang jadi Polri, ada yang jadi dokter. Makanya saya dulu tuh punya cita-cita dari kecil sampai sekarang, walaupun nggak kesampaian, nggak pernah berubah itu. Apa? Jadi dokter. Nggak kesampaian. Dia gak duit. Nah, dong hepeng. Di bahasa saya dia gak duit. Apa dia gak duit? Nggak ada duit. Nah, dong hepeng. Nggak ada duit. Karena kenapa? Tahu sendiri, anak-anak ibu, bapak-bapak yang ada yang sekolah dokter, biaya UKT-nya saja minimal belasan juta itu, 15 juta ke atas. Saya punya jamaah beberapa hari yang lalu minta amalan karena anaknya sudah nge-WA minta bayaran UKT 27 juta. Waduh, ya Allah, ya Allah. Jadi dokter itu mahal berarti. Wajar saja kalau kita meriksa ya 50.000, 100. Padahal belum di belum
Eksekusi baru diperiksa sedikit 50. Periksa gigi kita utak-atik belum dicabut itu 50.000. Suruh tebus obat pula, datang lagi 3 hari. Tebus obat 300.000 banyak. Kenapa? Ketika mereka sekolah, mahal, bukan disengaja rupanya, Pak. Memang mahal. Tidak nyala penyok, mahal. Tidak ada, mohon maaf, jarang mungkin sekolah gratis kedokteran itu, jarang mungkin. Ada, tapi ya, kalau ada mungkin saya dulu dapat itu. Saya cari-cari dulu tidak ada, saya dapat. Mungkin karena takdirnya. Cuma sekarang ini jadi dokter juga. Dokter dalam urusan syariat, dalam urusan hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tandanya kalau kopi sudah masuk, berarti jam ceramahnya ini sudah berkurang. Tinggal beberapa saat lagi. Ya. Tinggal sisa-sisa juga ini. Silakan Pak dinikmati, Ibu dinikmati ya sambil minum. Kalau ada makan sambil makan. Biarlah ustadznya itu kehausan. Ya boleh. Tutup. Tapi memandang ini wes sambil ceramah. Minum dulu. Bapak Ibu para jamaah sekalian. Jadi pertama tumbuhkan cinta kita kepada ilmu. Memang belajar ilmu itu termasuk ilmu agama paling cepat bad mood Pak Ibu. Benar kira-kira? Iya, paling cepat bad mood. Moodnya nggak bagus. Bete. Apalagi kalau misalkan banyak masalah. Wah, ada belajar ilmu. Males sekali. Tapi itulah ujian kita, tantangan kita untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada ilmu. Adik-adik yang hadir. Kalau saya boleh cerita, saya ini dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Tingkat kemampuannya itu menengah ke bawah. Dulu saya berpikir ya, dari SD itu saya sudah berpikir, orang tua saya tidak mampu. Orang tua saya kerjaannya nggak ngerti. Penghasilannya enggak nentu. Lah kalau saya sekolah enggak benar, kalau saya sekolahnya main-main, belajarnya enggak maksimal, memang itu bukan penentu di masa yang akan datang. Ada yang nakal dari kecil, tahu-tahu jadi pengusaha. Kita yang mohon maaf itu ya. Saya dari SD sampai ke tingkatan selanjutnya, sanawiyah aliyah, itu mohon maaf Bapak Ibu, bisa dikatakan selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik, untuk mendapatkan nilai yang baik, yang galak bolos, yang sering dihukum guru, tahu-tahu jadi pengusaha, mobilnya Pajero, rumahnya bertingkat. Nah yang rajin belajar ini, nah itu dari faktor nasib Pak. Tapi paling tidak sudah diusahakan dulu. Nah itu ya, diusahakan dulu. Memang rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang takut kepada Allah, Allah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut dengan Allah, bertakwa dengan Allah, beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah selalu jadikan dia kemudahan, selalu memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takut kepada Allah diberikan jalan keluar, sekaligus selalu diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang menggantungkan hatinya, terpautkan kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah pasti cukupkan kebutuhannya. Cuma ada konsep yang diajarkan oleh Nabi, yaitu ikhtiar. Ikhtiar banyak caranya. Ada yang berdagang,
seperti Nabi Muhammad SAW. Ada nggak Nabi tidur sepanjang hari? Ada kira-kira? Tidak ada. Berzikir, ikhtiar. Nabi berzikir, tapi Nabi ikhtiar dengan fisiknya di luar rumah, berdagang. Sampai Nabi katakan ada 10 pintu yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, pintu rezeki. Pintu rezeki yang Allah siapkan 10. 9-nya itu jalur dagang. 1-nya itulah yang diperebutkan oleh kita. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi ini. 1 pintu direbutkan, 9 pintu diabaikan. Alasan apa? Gengsi. Malu jualan cilok. Waktu corona nih Pak, yang ceramah waktu corona ke Mekah ada baca, jemaah ada kata yang daftar. Iya. Majelis tutup galah. Anak nak lahir. Istri mau lahiran. Ayo, bukan main tragisnya Ustaz di zaman corona. Ya, mau tidak mau. Jual apa? Jualan susu kedelai, Jualan susu kedelai Pak keliling. Nah, ini Ustaz Andi Juliati ini. Jualan susu keliling, panas-panas. Sampai hampir maghrib ngasih bini tadi berapa? 78.000. Kata bini tadi, ya Allah ya, 78.000. Sehari yang keluar dari rumah 78.000. Sebelum ada corona sekalinya kalau mixer sekian ratus ribu. Nah itu. Tapi lihat ayat ini. Kalau kita benar-benar yakin dengan Allah, menggantungkan menggantungkan hati kita, berharap hanya kepada Allah, Allah pasti kasih jalan keluar. Selagi atau selama kita berusaha. Nah, lihat ini. Adik-adik hadroh kita ini ikhtiar. Mereka memberikan jasa. Jasa apa? Main harta. Boleh nggak minta bayar? Boleh. Mereka ini keluar bensin. Benar? 1 motor buat tiga. Aku kasih tahu supaya mohon maaf ya Pak Haji. Aku mikirin nasib budak-budak Pak. Karena saya dulu pernah seperti ini jadi munsir. Di tahun 2004 itu saya tuh sudah jadi seperti kalian jadi munsir. Ya 2002, 2003, 2004. Ya. Jadi saya mohon maaf ya melihat keadaan yang sekarang ini itu keadaan saya dulu. Ya, sangat memprihatinkan. Tapi tenang adik-adik ya, tenang. 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kalau kalian istiqomah sholawat kepada Nabi, sabar, ikhlas, menerima apa adanya, apa yang orang kasih, alhamdulillah, 15 tahun yang akan datang, kalian jadi berhasil. Amin. Lihat saja nanti. Dari 2002 saya seperti ini. Jadi ini 2024, berarti 22 tahun. Ini yang saya rasa. Roda itu kadang di atas, sekarang kalian berusaha dulu. Makanya saya tadi nyentil sedikit pengurus masjid ya, nah, supaya memberikan perhatian. Jangan takut, Ustaz yang membawa ini ya. Kalau kita kaji Sahih Bukhari itu ada memberikan upah ketika ada orang yang memberikan jasa. Di Sahih Bukhari itu dijelaskan. Malah diperbolehkan minta upah ketika meruqyah, boleh Pak. Ada sahabat dalam Sahih Bukhari diceritakan itu ada yang minta ruqyah karena terkena gangguan syaitan. Apa kata yang meruqyah ini? Saya minta kambing 1. Saya minta kambing 1. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi jangan sampai kita menganggap anak-anak hadroh ini jual sholawat. Enggak. Mereka keluar dari rumah beli bensin walaupun 10.000, duit juga. Umpama kata mereka dikasih mohon maaf 1 juta umpama,
Ini ada berapa ini? Ada 10 katanya. Kalau 1.000.000 bagi 10 berapa sih kawan? 100.000 ini dipotong bensin 10 wajib. Tinggal 90.000. Belum lagi maintenance-nya. Alat-alatnya ini lah. Ini lama-lama terbuat ini. Lah kalau terbuat mana nih kira-kira ceritanya? Nah dibenar dipakai apa? Nah itu kita ini dalam urusan syariat Islam itu, mohon maaf, dalam urusan agama syiar Islam kita juga harus menimbang, harus memperhitung, bukan mau diajak hitung-hitung, memperhitungkan supaya syiar Islam semakin berkembang. Tanpa anak-anak hadrobah, mohon maaf ibu, sunyi acara kita malam hari ini. Coba salawat tadi, duk. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau Ustaz boleh bagi. Ya, yang bassnya itu, kalau melihat syarat kepada Habib Umar itu ya, duk. Kalau versi Banjari, duk. Nah ini biasanya saya suka memberikan bagi-bagi ini. Karena setahu saya pukulan bass itu ketika baca Maulid Adiyabul Lami, mahalul qiyamnya, pukulannya kalau sanadnya duk. Ya Nabi salam ala duk. Itu ada sanadnya. Karena Habib Umar itu tidak suka, ya mohon maaf, variasi yang terlalu banyak. Variasi boleh, tapi tidak usah terlalu banyak. Kalau Indonesia mah itulah Pak, kalau Indonesia tergantung. Nah, itu tidak masalah. Sholat, iringan sholat supaya kita bahagia. Pakai darbuka, silakan Pak. Kalau orang-orang Jawa itu seperti itu Pak. Sampai kadang-kadang kedengaran banyak kayak dangdut pula itu. Coba lihat di video itu sampai joget-joget gitu ya. Kalau kita di kalangan orang-orang Hadramaut, dia akan lebih slow lagi. Supaya apa? Dapat zauknya, rasanya. Ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Bapak-bapak pengurus, seragam mereka ini tidak akan mungkin makainya ini terus. Mudah-mudahan anak-anak Ar-Raudhah, anak-anak Ar-Raudhah balik dari tempat ini dapat donatur. Ada yang beli ke sarung, ada yang beli ke popo, ada yang ya setelah menembak itu ya. Ya, yang namanya seperti ini kan harus kita dukung Pak Haji. Kasihan mereka. Ya, mereka ini berusaha untuk menjaga syiar sholawat. Tanpa mereka tidak ada seperti ini sunyi. Pecadat kate apa namanya? Kate syiar juga. Tidak ada gaungan syiar. Nah maka setiap peringatan Hari Raya Besar Islam hadirkan mereka. Kurang biaya donatur. Cek, bocah. Berapa? Saya rasa mohon maaf tidak ada yang keberatan di antara kita bocah. Berapa bocah? 50.000. Kalau seluruhnya ini bocah banyak. Bisa beli sarung, bisa beli baju koko, bisa beli pensi. Jadi amal jariah. Mereka pakai ibadah, mereka pakai sholat, mereka pakai hadir majelis ilmu para ulama, cinta ilmu. Salah satu di antara cinta ilmu ini kita memperhatikan orang-orang yang silakan Yang kedua, kalau pengen meneladani Nabi Muhammad SAW, yang kedua tumbuhkan rasa cinta kita kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Cintai dia. Siapapun guru kita yang mengajarkan ilmu umum atau ilmu agama, cintai mereka. Bagaimana cara mencintai mereka? Doakan mereka supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dilapangkan rezeki mereka, hormati mereka.
Walaupun umurnya itu jauh di bawah kita, tetap kalau dia sudah mengajarkan kita tentang ilmu, mereka statusnya adalah guru. Mereka statusnya adalah guru. Hormati mereka. Karena ini perintah Nabi Muhammad di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Apa kata Nabi? Wa tawadhu'u liman ta'allamuna minhu. Berendah hatilah kalian, hormatilah kalian, ta'zimlah kalian kepada orang yang selalu memberikan kalian ilmu, mendidik kalian, apalagi ilmu yang kaitannya dengan agama siapapun itu. Hormati mereka. Hormati bukan berarti mesti dicium tangannya bolak-balik, enggak. Hormati mereka, jaga perasaan orang yang memberikan ilmu, tawaduklah kepada mereka. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang terakhir sebagai penutup, karena sudah ada yang muak. Dosa lama-lama Bu ya? Iya, jam berapa ini? Setengah 10. Pas kenapa Pak? Setengah 10. Saya baliknya jauh nih Pak. Jadi kalau kita usahakan 5 menit lagi kita selesai. Dosa lama-lama. Kasian yai-yai ini lah. Ganti posisi duduk. Ibu-ibu juga ada yang main ini, ada yang main ini. Bawaan tua kan enggak? Tapi alhamdulillah dari ibu-ibu bapak adik-adik semuanya semangat. Ya, mudah-mudahan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, ini buat kita semuanya. Terkhusus buat adik-adik, jaga cinta kita pada dua orang tua. Karena orang tua kita ini faktor utama berhasilnya kita dunia akhirat. Jaga mulut kita. Yang suka meninggikan suara ketika orang tua kita memanggil, memerintahkan kita. Mulai malam ini kita pasang niat tidak mau melakukan itu lagi. Bisa adik-adik? Bisa nggak kira-kira? Kalau orang tuanya suruh kita sholat berjamaah subuh nanti, bisa nggak? Cukup katakan apa? Siap, mami, siap, papi, siap, papa, mama. Tergantung panggilannya masing-masing. Jangan, nggak mau, males. Jangan lagi. Jadi ya, bisa nggak nih? Bisa. Ya. Pengen berhasil kan? Nih ada atur. Pengen berhasil nggak kira-kira? Jangan sakiti hati bapak ibu. Kalau sudah sakit sedikit saja, demi Allah, Allah tidak akan ridha. Kata Nabi, ridallahu fi ridal walidaini, suhtullahu fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Murkanya Allah tergantung murka orang tua. Orang tua kalian minim ilmu agamanya, kalian punya banyak ilmu agama, bacaan Quran, bacaan maulidnya, bacaan sholawatnya, suaranya bagus, semuanya itu tidak ada artinya kalau tidak ada adab kepada orang tua. Kata Imam Hasan Al-Basri, la adab lahu, la ilma lahu. Siapa yang tidak punya adab kepada siapapun itu, termasuk orang tua, maka sejatinya, hakikatnya dia tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Tiga ini kalau kita terapkan, insya Allah bahagia dunia akhirat dan sudah termasuk meneladani contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Ini saja, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Minta waktunya sekitar 2-3 menit kita baca surah Al-Fatihah. Barang-barang, tolong ditinggalkan aktivitasnya masing-masing terlebih dahulu. Sebentar saja, 2-3 menit. Apapun aktivitas Bapak Ibu yang lagi nyetel snack, tolong tinggalkan dulu. Nah, yang lagi pegang snack, tolong tinggalkan dulu. Yang lagi nyetel gelas kopi, tolong ditaruh dulu. Minta 2-3 menit saja. Kita doa. Kita minta kepada Allah. Baca suratul Fatihah sebagai wasilah. Niatkan buat kedua orang tua kita masing-masing. Niatkan. Baik yang masih hidup ataupun sudah wafat. Kakek nenek kita, mertua kita. Niatkan buat suami ibu. Niatkan buat istri-istri bapak. Niatkan buat anak-anak kita. Anak kita mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah.
Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh dan solehah. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini, mudah-mudahan diberikan pekerjaan yang layak, penghasilan yang barokah. Kita yang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita lihat sama-sama. Sebelum kita wafat, mudah-mudahan Allah berkenan mengundang kita untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li asatidatina wa li musyrikina wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wa ahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا وبرقا معصوما. اللهم يا من وفق اهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعين عليه. استجب دعاءنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام بأسمائك العظيم بجاه وبحق سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوام الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih kepada Wakil Ustaz Andi Juliari Saudara SPDI yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus memimpin doa pada malam hari ini secara bersama-sama. Semoga dengan melalui kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita semua dapat berusaha selalu belajar untuk terus meneladani dan mencontohi apa yang telah diwasiatkan dan diwariskan oleh baginda Muhammad SAW. Sebelum menutup, rasanya tidak adil kalau tidak menyampaikan sebuah pantun lagi seperti pembuka tadi. Melihat bunga sedang mekar, seakan terlihat sangat indah. Rindu Nabi Muhammad adalah berkah, meneladaninya adalah bentuk dari ibadah. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada belum?